Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55. Nama Riza Irfan Maulana, STB 4303, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sekaligus menjelaskan mengenai perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Adapun pokok bahasan pada penjelasan dan pemaparan pada kesempatan kali ini saya bagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, definisi perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Kemudian yang kedua adalah cakupan anak. Kemudian yang ketiga adalah diversi dan restoratif justice. Yang pertama masuk pada pokok bahasan, definisi perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian sistem peradilan pidana anak atau yang disingkat SPPA, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Seperti yang kita tahu bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ke KPAI atau Komisi Pelindungan Anak Indonesia mencapai 11.492 kasus. Pada laporan kasus tersebut, anak terjerat masalah kesehatan dan narkotika sebanyak 2.820 kasus, kemudian pornografi dan cybercrime sebanyak 3.323 kasus, serta trafficking dan eksploitasi sebanyak 2.156 kasus. Berdasarkan data tersebut, perlu dijadikan atensi bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penegakan hukum bagi anak, di mana anak berhadapan hukum tersebut harus ditangani sesuai dengan haknya, sesuai dengan amanat, sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana dilindungi hak-haknya seperti dalam pengertian yang saya jelaskan. Kemudian dalam proses penyelesaian perkara anak tersebut penting untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian masuk pada poin bahasan yang kedua mengenai cakupan anak. Di sini saya membagi menjadi 6 bahasan. Yang pertama, anak berhadapan dengan hukum terdiri dari pelaku, korban, dan saksi, di mana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang suatu perkara pidana, baik yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri. Kemudian yang kedua, tidak mengkriminalisasi anak yang melanggar hukum, di mana pemenjahatan atau kriminalisasi ini dalam ilmu kriminologi adalah sebuah proses saat sebuah perilaku tindakan individu tertentu dijadikan sebagai kejahatan atau pelaku kejahatan. Di sini ketika membahas mengenai anak, maka kriminalisasi tersebut tidak boleh dilakukan kepada anak karena berpengaruh terhadap mental dan psikisnya, sehingga
dapat mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Kita sebagai rakyat atau masyarakat yang berpendidikan seharusnya dapat berpikir secara lebih kritis bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum itu bukan sepenuhnya berasal dari dirinya sendiri, melainkan ada yang salah tentang pola pembinaan atau pendidikan yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah atau dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak menggunakan istilah anak nakal. Hal ini telah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang saat ini digantikan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini diubah karena sudah tidak relevan dengan pemikiran mengenai anak yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga diubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian pada poin yang keempat adalah usia atau umur pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun, di mana hal ini saya mengacu pada Undang-Undang SPPA, di mana anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melanggar tindak pidana. Namun apabila terdapat sebuah kasus yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk yang pertama adalah menyerahkannya kepada orang tua atau wali. Kemudian yang kedua adalah mengikut sertakan pada program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS dan instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama dilakukan selama 6 bulan. Kemudian yang kelima, tidak dibatasi oleh status perkawinan. Yang dimaksud di sini adalah perkawinan dini, di mana seseorang anak apabila sudah melakukan pernikahan namun umur dari anak tersebut masih berada pada kategori anak, yaitu belum berumur 12 tahun sampai dengan belum mencapai 18 tahun. Hal ini akan ketika melakukan sebuah pelanggaran hukum maka akan diproses sesuai dengan peradilan pidana anak. Kemudian anak usia di bawah 14 tahun tidak diperkenankan untuk dilakukan penahanan. Hal ini penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila mendapat jaminan dari orang tua atau wali atau lembaga bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak akan melarikan diri, kemudian tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, kemudian tidak akan mengulangi tindak pidana. Kemudian masuk pada poin bahasan yang ketiga, yaitu diversi dan restoratif justice. Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian restoratif justice atau keadilan restoratif, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dalam pasal 1 ayat 6, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Seperti yang kita ketahui bahwa paradigma dulu yaitu pembalasan atau retributif, di mana ketika ada pelanggaran hukum maka akan dibalas sesuai dengan apa yang diperbuat. Misalnya telah melakukan pembunuhan, maka balasan yang akan diberikan adalah pembunuhan. Lain halnya dengan pada era
restoratif justice ini akan lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Selanjutnya adalah tujuan dari diversi. Yang pertama adalah perdamaian antara pelaku dan korban, di mana setelah melakukan pendekatan secara restoratif justice, maka keduanya akan dipertemukan guna menyampaikan dari sisi pelaku, menyampaikan rasa penyesalan dan pertanggungjawabannya terhadap kasus yang dilakukan. Kemudian korban akan menyampaikan perasaan yang dialami setelah mengalami kasus tersebut, sehingga dengan dipertemukannya keduanya, maka perdamaian antara pelaku dan korban sedikit banyak dapat dicapai secara optimal. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan perkara anak di luar peradilan. Hal ini merupakan tujuan yang sangat penting untuk dicapai dalam kasus anak. Kemudian yang ketiga adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat di sini meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang dapat memberikan usulan terhadap pelaku dari anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam proses diversi. Kemudian yang keempat adalah menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, karena akibat dari perampasan kemerdekaan ini terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah stigmatisasi dari masyarakat, di mana ketika anak sudah masuk kepada lembaga pemasyarakatan, maka ketika bebas mereka akan dicap oleh masyarakat sebagai mantan narapidana, sehingga ketika melakukan sebuah interaksi dengan masyarakat akan mengalami kendala. Kemudian yang kedua adalah penjara sebagai sekolah tinggi kejahatan, di mana di dalam penjara terdapat berbagai kasus, di mana apabila diberikan sebuah interaksi antara kasus anak dengan dewasa, maka akan terjadi sebuah pendidikan kejahatan ke tingkat yang lebih serius. Hal ini menjadi sebuah fakta di lapangan bahwa UBT seperti LPGA di Indonesia belum tersedia di seluruh kabupaten kota di Indonesia, sehingga harus digabungkan dengan lapas dewasa namun dipisahkan dengan blok. Hal itu merupakan antisipasi dari unit pelaksana teknis guna menghindari terjadinya pendidikan kejahatan di penjara. Kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan pendidikan terganggu. Anak merupakan usia di mana mereka melakukan jenjang pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, di mana pada usia 12 sampai 18 tahun ini merupakan masa pendidikan dasar, kemudian melanjut pada tingkat pertama, kemudian dan tingkat atas. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam penjara atau lapas, maka pendidikan mereka akan terganggu. Kemudian yang keempat adalah menimbulkan masalah dalam readaptasi dan reintegrasi dalam masyarakat. Hal ini merupakan keterkaitan antara stigmatisasi dari masyarakat, sehingga ketika mereka keluar dari lapas, maka proses reintegrasi dengan masyarakat akan mengalami kendala, meskipun sebuah program dari pemasyarakatan pada setelah 2/3 masa pidana, anak mendapat sebuah hak integrasi, yaitu pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Namun pada kenyataan di lapangan, reintegrasi dengan masyarakat ini cukup mengalami kendala ketika dihadapkan dengan seorang mantan narapidana. Kemudian yang kelima adalah menanamkan rasa tanggung jawab pada anak, di mana dengan pendekatan restoratif justice ini anak akan mulai bertanggung jawab kepada apa yang telah mereka berbuat dengan dipertemukannya antara
pelaku dan korban dalam sebuah forum musyawarah di mana terdapat beberapa pihak yang terlibat, meliputi orang tua, penyidik, kemudian PK Bapas dan pihak lainnya yang terlibat. Anak di sini akan dipertemukan dengan korban untuk menyampaikan rasa penyesalannya dan pertanggungjawaban atas apa yang mereka perbuat. Kemudian dilanjutkan dengan bahasan pendekatan restoratif justice, di mana yang pertama adalah pergeseran dari paradigma pembalasan, di mana pendekatan restoratif justice ini lebih mengedepankan kepada kepentingan terbaik bagi pelaku dan korban yang dilakukan oleh anak, sehingga pendidikan yang mereka lalui dapat berjalan dengan baik, kemudian hak-hak lain sebagai seorang anak dapat dijalankan secara optimal. Kemudian yang kedua adalah sebagai upaya pemulihan keadaan, di mana ketika sudah terjadi pelanggaran hukum oleh seorang anak, maka akan timbul sebuah keadaan di mana ketidaknyamanan yang terjadi di masyarakat, khususnya antara pelaku dan korban, sehingga dengan pendekatan restoratif justice ini akan memulihkan sebuah keadaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan pada kepentingan korban dan pelaku. Hal ini merupakan sebuah poin penting dari sebuah pendekatan restoratif justice dengan melakukan sebuah musyawarah antara pelaku dan korban, kemudian orang tua, kemudian pihak-pihak yang terlibat, maka semua kepentingan anak dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah membuka ruang bagi pelaku dan korban bertemu, di mana ketika mereka bertemu, pelaku akan mengungkapkan rasa penyesalan dan rasa tanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukan. Kemudian korban akan menyampaikan apa yang ia rasakan ketika dilakukan sebuah kasus terhadapnya. Kemudian yang kelima adalah pelaku menyampaikan penyesalannya kepada korban sekaligus bertanggung jawab. Hal itu seperti yang sudah saya katakan, hal ini sebagai sebuah dasar bagi anak untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang ia perbuat. Kemudian korban mengungkapkan perasaan yang dialami seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian yang ketujuh adalah mengurangi rasa permusuhan, di mana ketika sudah dilaksanakan diversi melalui pendekatan restoratif justice ini, maka sebuah perdamaian akan timbul dari sebuah diversi ini, sehingga permusuhan antara pelaku dan korban, kemudian antara keluarga pelaku dan keluarga korban sedikit banyak sudah dapat diselesaikan akibat dari pendekatan restoratif justice ini. Kemudian yang terakhir adalah mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, di mana ketika terjadi sebuah kasus dan apabila didengar oleh masyarakat banyak, maka akan menimbulkan sebuah ketegangan antara masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan seperti restoratif justice ini untuk mengurangi ketegangan dan ketidakseimbangan di masyarakat. Sekian pemaparan yang dapat saya lakukan. Besar harapan saya angka kasus anak di Indonesia semakin ke depan semakin menurun, sehingga kepentingan terbaik bagi anak dapat dilaksanakan secara optimal. Kemudian apabila terdapat anak berhadapan dengan hukum, dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, yaitu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menjunjung tinggi perlindungan anak, karena sejatinya anak adalah tunas-tunas bangsa untuk melanjutkan tongkat estafet dari perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.